Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai pengertian tugas dan etika kepolisian pada mata kuliah Etika Profesi Hukum. Di sini saya Ujang Hasanuddin bersama rekan saya Nadia Binti dan Nurul Istiqomah. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari polisi dan kepolisian. Nah, apa sih polisi dan kepolisian itu? Polisi merupakan suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di wilayah negara. Sedangkan kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan juga penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian itu ada di seluruh negara yang berdaulat. Nah, selanjutnya menurut Profesor Sacipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dasar hukum dari kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan Polri, yaitu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwasanya kepolisian merupakan segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini disebutkan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia ini merupakan kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan yang dalam melaksanakan peran sebagaimana tadi di ayat 1 tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Binti dan Nurul Istiqomah. Disilahkan. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas kepolisian. Tugas-tugas dan fungsi Polri dirangkum dalam laman Humas Polri. Tugas pokok, wewenang, peran, dan fungsi Polri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Sementara tugas dan fungsi Polri adalah sebagai berikut. Fungsi Polri dan kepolisian pasal 2. 1. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, tugas pokok Polri atau kepolisian pasal 13. Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian atau Polri bertugas 1. Tugas pembinaan masyarakat atau yang disebut dengan preemptif. Tugas Polri dalam bidang ini adalah community policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme. Namun, konsep dari community policing itu sendiri saat ini sudah biasa dengan pelaksanaannya di Polres atau Polres.
sistem keamanan lingkungan atau Siskampling dalam komunitas-komunitas desa dan kampung. Secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan Kabin Kamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus. Dan yang kedua yaitu tugas di bidang preventif secara usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memelihara keselamatan orang, benda, dan barang termasuk pemberian perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu tugas di bidang represif. Di bidang represif terdapat dua jenis peran dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu represif justisil dan non-justisil. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Sekian dari saya, itu penjelasan saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tentang etika profesi kepolisian. Jadi etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral. Kode etik kepolisian adalah pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan anggota-anggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kode etik bagi profesi kepolisian itu tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional saja, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pasal 4 Peraturan Kapolri ini menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan KEPP atau Kode Etik Profesi Polri itu mencakup 4 aspek. Yang pertama adalah etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Di mana aspek tersebut atau 4 aspek tersebut itu saling berkaitan secara erat antara satu sama lain yang harus berjalan secara bersamaan dan harus dikembangkan atau ditumbuhkan oleh setiap anggota Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional yang juga dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam Tribata serta integritas moral, etika profesi, dan juga berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian aspek-aspek tersebut juga dibahas lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal-pasal selanjutnya. Sekian. Terima kasih.